Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat hidayah yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa Allah berikan kepada kita dan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dosa besar yang ke-25, yaitu bunuh diri. Telah kita jelaskan bahwa bunuh diri ini termasuk dosa besar yang paling besar. Dan nanti orang yang melakukan dosa besar bunuh diri, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sesuai dengan cara dia membunuh dirinya. Kalau dia membunuh dirinya dengan menikamkan benda tajam, pisau misalnya, kepada dirinya, maka nanti di akhirat dia akan dihukum. Ya, dia akan menikamkan pisau ke tubuhnya, kemudian mati, lalu dihidupkan kembali, diulang lagi, terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kalau dia bunuh dirinya dengan cara meminum racun, maka dia akan diperintahkan untuk minum racun, kemudian dia merasakan adab dari minum racun tersebut, lalu dia mati, dihidupkan kembali terus menerus. Ya, demikian adab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan dosa besar bunuh diri. Ya. Bahkan dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan orang yang bunuh diri. Jadi kalau ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, kemudian ada orang yang mati bunuh diri, ya, disyariatkan baginya untuk tidak ikut menyolatkan, ya, sebagai bentuk peringatan bahwa ini dosa besar. Tidak selayaknya bagi seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk ikut menyolatkan, karena dulu Nabi SAW tidak menyolatkan orang yang bunuh diri. Baik, ini pembahasan kita yang kemarin. Sekarang kita masuk ke dosa besar yang ke-26, Al-Qadi As-Su. Qadi, seorang hakim atau penegak hukum yang su ini yang busuk, ya, yang rusak, yang korup. Ya. Ini suatu pembahasan yang dibawakan oleh beliau bahwa termasuk dosa besar, ya, adalah orang yang menjadi aparat atau penegak hukum tapi dia melakukan korupsi, tidak berbuat adil dalam menegakkan hukum. Ya. Para ulama menyebutkan, ya, di antaranya Syekh Abdul Razak dalam syarah beliau terhadap Al-Kabair, yang dimaksud dengan Al-Qadisu, ya, seorang hakim yang korup, ya, ini adalah hakim yang menegakkan hukum tapi menyelisih syariat Islam. Harusnya dihukum seperti ini dalam syariat Islam, tapi dia tetapkan hukum yang lain. Ya, jadi dia menetapkan hukum selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena kita sebagai seorang muslim ini sudah punya hukum. Agama kita tuh lengkap, mengatur segala sesuatu. Hukum dalam Islam itu lengkap. Mau hukum apa? Ya, hukum yang berkaitan dengan kejahatan pencurian sudah kita jelaskan kemarin, perampokan, pembunuhan, semuanya sudah ada dalam Islam. Ya, tapi dia tidak mau berhukum sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Maka ini masuk kategori hakim yang su, ya, hakim yang buruk atau hakim yang korup. Demikian juga hakim yang tidak menegakkan keadilan. Ya, ketika harusnya ada orang yang dihukum, tapi karena orang yang dihukum ini memiliki kekerabatan dengan dirinya atau berhasil menyogok, ya, berani menyogok, berani memberikan sejumlah harta kepada sang hakim, kemudian dia mengubah hukumannya. Dan ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Ya, saya
ini sedikit cerita ya. Sekarang itu banyak sekali kasus yang kita temukan. Ada orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa, korupsinya sekian triliun. Hukumannya cuma 2 tahun penjara. Sementara ada ibu-ibu yang cuma mungkin mencuri di kebun ya, atau orang curi ayam, hukumannya sama dengan orang yang sekian triliun ya, korupsinya. Di mana keadilan? Wallahi demi Allah, ya, satu negara kalau keadilan itu hilang di tengah-tengah satu negara, ya tunggulah kehancuran. Kita nggak menginginkan kehancuran, tapi demikian yang disebutkan oleh para ulama. Keadilan itu adalah urat nadi sebuah negara. Ketika keadilan itu hilang, maka kita akan lihat ya, mulai sedikit demi sedikit tergerus ya negara tersebut. Ya, keamanan akan hilang dan seterusnya. Ya. Jadi sebagian kawan-kawan mengatakan ya, kita nggak usah bahas-bahas ini, nggak perlu kita bahas ini. Yang ada di pemerintahan, yang jadi aparat, yang jadi penegak hukum itu saudara kita. Kita perlu ingatkan, Anda hati-hati, punya kewenangan itu semakin besar kewenangan Anda, semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian seenaknya. Ya, sebagian kawan-kawan bilang sabar saja, sabar. Enggak. Mereka saudara kita. Masa kita bicara tentang orang-orang yang melakukan kemaksiatan ya, seperti orang-orang yang mencuri, orang-orang yang durhaka kepada orang tua, ya, orang-orang yang berbuat tidak adil, punya kewenangan, punya kekuasaan, lalu dia berbuat sewenang-wenang. Ini perlu kita ingatkan, hati-hati. Ya, besar dosanya ketika Anda diberikan kewenangan, kekuasaan, kemudian Anda salah gunakan untuk berbuat semenang-menang kepada rakyat yang ada di bawah. Ya, maka ini satu tema yang sangat penting untuk kita sebarluaskan. Penegak hukum yang korup, penegak hukum yang tidak menjalankan hukum, tidak menegakkan keadilan, dia terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bagaimana kalau orang sudah tidak takut lagi kepada Allah? Ya. Gimana orang nggak punya rasa takut lagi kepada Allah ketika diingatkan, itu urusan nanti aja, Allah Maha Pengampun. Ya. Ini yang susah. Kalau sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, kita ingatkan dengan ayat Al-Quran, kita ingatkan dengan hadis Nabi SAW, nggak dengar dia. Ya, sudah membatu. Baik. Maka tidak mengapa. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Karena peringatan itu akan bermanfaat. Kalau dia masih beriman, mudah-mudahan tersentuh hatinya. Ya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di sini membawakan ayat yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Qala Allah taala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Allah berfirman, ya, barang siapa yang tidak berhukum, tidak memutuskan suatu perkara sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah orang-orang yang kafir. Baik. Nah, ini perlu kita jelaskan. Jangan kemudian kita mudah juga mengkafirkan dengan berbekal ayat ini semua aparat hukum yang tidak berhukum dengan hukum Allah lantas kita kafirkan. Ya, seperti sebagian orang ya, tanpa melihat penjelasan atau tafsir dari para ulama mengkafirkan semua aparat hukum. Kenapa? Karena nggak ada aparat hukum kita yang berhukum dengan hukum Allah. Semuanya pakai KUHP. Kitab-kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan warisan Belanda. Nggak ada, Bapak lihat aja KUHP itu. Nggak ada Al-Quran, nggak ada hadisnya. Semuanya warisan Belanda, warisan penjajah Belanda. Ya. Karena negara kita ngaku negara Islam, tapi hukum yang ditegakkan jauh sekali dari hukum Islam. Maka ini ancaman. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka inilah orang-orang yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa di ayat-ayat setelahnya ya, Allah Subhanahu wa taala menghukumi berbeda. Ya, dalam ayat yang ke-45 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang ke-47, beda lagi redaksinya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun.
Barang siapa yang tidak memutuskan perkara, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi di sini ada 3 hukum. Kafir, kemudian zalim, dan fasik. Ketiga-tiganya nggak ada yang bagus, Pak. Ya. Nggak ada kemudian faulaika humul mu'minun, nggak ada. Fasik, zalim, kafir. Ya. Maka bagaimana kita menggabungkan ketiga ayat ini? Dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Silakan dirujuk ke tafsir Ibnu Katsir. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan banyak riwayat-riwayat nukilan-nukilan dari para ulama. Hanya saja kita nukilkan pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ya, dari Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas qaulahu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun qala man jahada ma anzalallah faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari apa yang Allah turunkan, maka dia telah kafir. Artinya misalnya dia menganggap bahwa misalnya ada hukum Allah dengan hukum buatan manusia, lalu dia mengatakan hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Kafir. Ya, mengingkari hukum Allah, kafir. Atau dia mengatakan bahwa hukum Allah itu setara dengan hukum buatan manusia. Kafir juga. Mengingkari dia hukum Allah. Ya, dia mengatakan hukum Allah ini sama dengan hukum manusia. Atau dia mengatakan bahwa hukum manusia ya dibanding dengan hukum Allah lebih baik hukum Allah, tapi kita diberi keluasan untuk memilih. Kamu mau berhukum dengan hukum Allah atau dengan hukum selain hukum Allah, yaitu boleh-boleh saja. Ya. Dia menganggap bahwa hukum Allah lebih baik, tapi dia mengatakan boleh-boleh saja bagi kita untuk berhukum dengan hukum yang selain Allah. Ini pun kata para ulama kafir. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Wa man aqarra bihi wa lam yahkum fa huwa zalimun fasiq." Barang siapa yang dia mengakui hukum Allah, dia mengakui hukum Allah itu harus dilaksanakan. Dia mengakui hukum Allah ini yang paling tinggi. Hanya saja dia tidak melaksanakannya. Maka dia ya zalimun fasik. Orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang zalim dan fasik. Ya, berbuat dosa, orang-orang yang fasik. Nah, ini penjelasan dari ketiga ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang kafir, ada yang zalim dan fasik. Yang kafir adalah orang yang mengingkari ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang zalim dan fasik adalah orang yang dia mengakui hukum Allah, menganggap hukum Allah adalah hukum yang terbaik, bahkan dia mengakui bahwa hukum Allah itu adalah wajib bagi kita untuk melaksanakannya, tapi dia tidak melaksanakan. Ya. Jadi hati-hati. Ya, faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Tidak ada yang bagus sama sekali. Semuanya tercela. Fasik, zalim, kafir. Ya. Jadi seorang hakim atau orang yang menegakkan hukum tapi tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tergolong ya sebagai pelaku dosa besar. Kalau kemudian dia mengatakan bahwa tadi itu seperti yang kita katakan, hukum Allah ini enggak perlu kita laksanakan atau sampai mencela hukum Allah. Hukum Allah itu hukum yang dibawa oleh Rasul itu hukum yang patut diterapkan di gurun pasir saja. Ada ucapan-ucapan semacam ini dari sebagian orang Islam liberal. Ya, hukum Allah itu 1400 tahun yang lalu berlakunya dan itu berlakunya di gurun pasir. Beda dengan apa yang ada yang kita hadapi sekarang, kata mereka. Naudzubillah. Ya, ini bukan masalah yang remeh. Banyak orang yang bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, qala Allah taala, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ya. Kelengkapan ayat ini kita lihat dari ayat yang ke-49 yang dibawakan oleh beliau. Ini ayat yang ke-50 dari surat Al-Maidah. Kalau kita bawa dari ayat yang ke-49, kita akan dapati pemahaman yang lebih utuh terhadap ayat ini.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik." Dan hendaknya engkau memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Artinya kalau memutuskan sesuatu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, bukan dengan ra'yu kalian, bukan dengan pemikiran kalian, tapi dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi ahwa'ahum." Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka, orang yang mengubah-ubah hukum Allah. Oh, ini lebih baik, ini lebih baik ya. Apa yang sekarang ini ya kita terapkan, inilah yang lebih baik daripada hukum Allah. Hati-hati, jangan ikuti. Ya. Wahdharhum an yaftinuk. Ya. Maka hati-hati engkau dari mengikuti mereka. Ya, an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dari mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kau. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Apabila mereka berpaling dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki musibah atas diri mereka dengan dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Mereka tidak mau berhukum dengan apa yang Allah tetapkan, berhukum dengan hawa nafsu mereka. Baru kemudian Allah mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah dengan hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Ya, mereka menginginkan berhukum lagi dengan hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah? Hukum yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Itu semua adalah hukum jahiliyah. Karena setelah diturunkannya Rasulullah SAW, yang berlaku adalah hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka hukum yang berlaku dianggap sebagai hukum jahiliyah. Ya. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang tidak menghakimi atau tidak memutuskan satu perkara sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan berupa al-bayyinat, berupa keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami terangkan kepada manusia sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Ulaika yal'anuhumullah, mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat. Ayat ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang dia sudah mengetahui kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah. Bahkan lebih daripada itu, dia tahu apa hukum syariat Islam terhadap suatu permasalahan, tapi kemudian dia sembunyikan. Entah itu karena ingin mendapatkan ridho manusia, atau dia ingin untuk bermudah-mudahan dalam urusan manusia, atau ingin mengambil keuntungan dari sebuah keputusan. Dia sembunyikan apa yang menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman terhadap orang-orang semacam ini, ulaika yal'anuhumullah. Mereka ini adalah orang-orang yal'anuhumullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Apa makna laknat Allah? Sudah kita jelaskan. Allah akan jauhkan dia dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yal'anuhumul la'inin, bahkan seluruh makhluk akan melaknatnya, akan mendoakan kesengsaraan terhadap orang-orang tersebut yang menyembunyikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa permasalahannya bukanlah permasalahan yang remeh. Ya, makanya nanti ada hadisnya Nabi SAW, orang yang memegang jabatan sebagai hakim, sebagai penegak hukum, ya, ini ibaratnya dia menyembelih dirinya.
Dia berada dalam posisi yang sangat beresiko. Ya. Kalau dia benar dalam menghukumi sesuatu, berbuat adil, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berbuat zalim, ancaman Allah Subhanahu wa taala demikian keras pada orang-orang yang menjadi hakim. Ya, menjadi penegak hukum. Makanya dahulu banyak di antara para ulama yang sangat khawatir sekali ketika diberi jabatan hukum, mereka khawatir. Ya. Sebagian orang justru memperebutkan bagaimana caranya agar dia bisa menjadi penegak hukum. Padahal itu sangat beresiko. Ya, sangat beresiko. Kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan keadilan, ya dengan berbuat adil, maka azab Allah Subhanahu wa taala telah menantinya. Baik, ini adalah ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk membahas hadis-hadis yang beliau bawakan. Qala wa qad rawal hakimu fi sahihi bi isnadin la ardahu ana. Dan telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya dengan sanad yang tidak aku ridhoi, kata Al-Imam Az-Zahabi. Artinya dalam hadis ini ada pertentangan tentang kesahihannya. Al-Imam Al-Hakim menganggapnya sebagai hadis yang sahih. Tapi Al-Imam Az-Zahabi beliau tidak menganggapnya sebagai hadis yang sahih. Ini saja wallahu taala alam, karena ada ulama yang mensahihkannya, tetap dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya, sebagai pengingat. Hadisnya ya, Talhah bin Ubaidillah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Talhah bin Ubaidillah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yaqbalullahu salata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang imam, seorang pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi salatnya tidak bermanfaat ketika dia tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hadis ini hadis yang sahih, maka ini merupakan ancaman yang demikian keras bagi siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, percuma dia melaksanakan sholat, percuma dia melakukan ibadah, ya, karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menyampingkan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian hadis selanjutnya, qala wa sahal hakimu aidan wal uhdatu alaihi min hadithi Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian juga Al-Imam Al-Hakim telah mensahihkan sebuah hadis dan tanggung jawab pensahihan tersebut ada pada diri beliau. Artinya Al-Imam Az-Zahabi sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, ada hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim yang mungkin Az-Zahabi tidak setuju dalam pensahihannya, maka beliau mengatakan al-uhdatu alaih. Tanggung jawabnya ada Al-Imam Al-Hakim karena beliau mensahihkan hadis ini. Dari Buraidah, Buraidah Ibn Hasib, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Ada dua hakim yang berada di dalam neraka dan satu hakim di surga. Ya. Jadi di awal hadis ini beliau mengatakan ada 3 jenis hakim, 2 jenis di surga, 2 jenis di neraka, 1 jenis di surga. Jadi hakim itu hanya sepertiganya saja yang masuk surga, 2/3 masuk neraka. Ya. Qala qadin arafal haq faqadha bihi fahuwa fil jannah. Hakim yang pertama adalah hakim yang mengetahui kebenaran, kemudian dia memutuskan sesuai dengan kebenaran tersebut. Ya. Maka apa? Fahuwa fil jannah. Maka dia akan masuk surga, Masya Allah. Nah, ini keutamaan seorang hakim yang adil. Ketika dia menghukumi dengan keadilan, ya, dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pekerjaan hakim ini beresiko. Anda kalau benar-benar jadi hakim yang jujur, hakim yang adil, surga.
Ya. Kemudian 2 qadi lagi kemana? Ke neraka. Ya. Wa qadin, siapakah qadi yang dimasukkan ke dalam neraka? Wa qadin arafal haq fajara muta'ammidan fahuwa finnar. Qadi yang kedua adalah qadi yang mengetahui kebenaran. Seorang hakim yang tahu bahwa ini yang benar, ini yang salah. Sudah tahu dia. Tapi dia tetap memutuskan dengan kezaliman. Ya. Misalnya tahu orang yang korupsi segini nih harusnya dihukum segini. Ya kita, ya Allah, ya sangat bersedih sekali ya dengan keadaan di negeri kita sekarang. Ya, ada orang yang sudah sekian banyak, kan korupsi itu merugikan banyak hal. Harusnya banyak dari rakyat kita yang terlantar bisa ditolong, rakyat kita yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan bisa tertolong, ya bisa kuliah, bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Ya, kita kalau di Jogja, masya Allah ya luar biasa, pembangunan di sini kita rasakan betul. Tapi kalau kita ke pedalaman luar biasa, ya ketimpangan yang terjadi. Yang harusnya uang itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, tapi dikorupsi. Bayangkan bapak-bapak, uang bantuan sosial. Alhamdulillah yang korup bukan seorang muslim, kafir. Ya, orang kafir, alhamdulillah. Ya. Dana bantuan yang harusnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam suasana seperti ini dikorupsi. 14 miliar. Ya. Kemudian kalau kita lihat nanti, kalau hukumnya ternyata dihukum ringan, seperti siapa kemarin? Cuma dihukum 2 tahun penjara, ya Allah. Buronan sudah lari kemana-mana. Faktor sakit cuma 2. Memang betul ya, keadilan yang sesungguhnya itu nanti kita lihat nanti di akhirat. Bahwa Pak, kalau kita merasa hak kita diambil Pak, tuntut nanti di akhirat. Jangan beri peluang pada orang-orang semacam ini. Ya, kalaupun di dunia kita nggak dapatkan apa yang menjadi hak kita di akhirat nanti. Ya, karena nanti di akhirat, kalau kita didolimi sama seseorang, kemudian kita tuntut dia di akhirat, ya, pahala dia akan kita ambil. Kalau dia punya pahala, kalau dia nggak punya pahala, maka dosa kita akan diambil, ditanggung oleh mereka. Lumayan kan? Ya. Maka seorang hakim yang dia tahu mana yang benar, dia tahu bahwa ini orang berdosa, dia tahu orang ini melakukan kesalahan, dia tahu orang ini melakukan kejahatan, tapi kemudian tidak dia hukum misalnya, muta'ammidan, dengan sengaja, fahuwa finnar, maka dia berada dalam neraka. Wa qadin qadi bi ghairi ilm fahuwa finnar. Kemudian yang ketiga adalah seorang hakim yang menghukumi tanpa ilmu. Dia nggak bisa menghukumi sebenarnya, nggak tahu dia. Ya, tidak bisa menetapkan satu hukuman, nggak tahu dia tentang hukum. Ya, maka dia apa? Dia juga berada dalam neraka. Harusnya Anda jangan jadi hakim. Ya, kalau Anda tidak memiliki kapasitas, harusnya Anda jangan menjadi hakim. Ya. Kemudian qultu faqulu man qada bi ghairi ilmin wala bayyinatin minallahi wa rasulih ala ma yaqdi bihi fa huwa dakhilun fi hadza al-wa'id. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, setiap orang yang menghukumi sesuatu tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu dan tanpa bukti dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tanpa penjelasan dari Allah dan Rasulnya, ya, kemudian dia putuskan, ya, dia memutuskan tanpa ilmu, fahuwa dakhilun fi hadzal wa'id, maka dia masuk ke dalam ancaman ini. Ya. Lalu kata beliau masih membahas hadis ini, wa rawa Syarik anil A'mash an Sa'ad bin Ubaidah an Ibni Buraidah an abihi qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, hadisnya sama. Kemudian ada tambahan, qalu fama dzanbul ladzi jahil. Sebagian orang bertanya, apa dosanya orang yang tidak tahu? Kenapa orang yang tidak tahu tadi juga dihukum? Qala dzanbuhu an la yakuna qadiyan hatta ya'lam. Dosanya dia adalah dia menjadi hakim padahal tidak memiliki ilmu. Ya, kalau tidak memiliki ilmu, terutama ilmu agama, jangan jadi hakim.
Karena Anda akan memutuskan ya sesuatu tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik. Qala, kemudian beliau bawakan hadis selanjutnya. Wa aqwa minhu haditsu Ma'qil ibn Sinan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada hadis yang lebih kuat kata beliau, yang menunjukkan tercelanya orang yang menghukumi dengan kezaliman, menjadi hakim memutuskan dengan kezaliman, memutuskan dengan tidak adil. Qala ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhihi al-ummah fala ya'dilu fihim illa kabbahu Allah finnar. Berat ini. Wallahi berat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang diberi kewenangan untuk mengatur urusan umat ini. Ya. Qallat am kathurat. Dalam sebagian riwayat disebutkan, baik itu urusan yang sepele atau urusan yang penting, fala ya'dilu fihim. Kemudian dia tidak berbuat adil. Kemudian dia tidak berbuat adil. Illa kabbahullahu finnar. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjerbabkan dirinya ke dalam api neraka. Peringatan bagi semua orang yang memegang urusan umat ini. Ketika mereka tidak berbuat adil, ya, dalam kepemimpinannya, dalam kewenangannya, dalam kekuasaannya, kabbahullahu finnar. Allah akan jerembabkan dia ke dalam api neraka. Ya. Ini juga peringatan kepada kita kalau misalnya kita memiliki kewenangan, karena kewenangan di sini kata Nabi SAW, qallat am kathurat, baik itu kewenangan yang sedikit ataupun banyak. Misalnya kita di kantor kita diberikan kewenangan, ya, di institusi yang tempat kita bekerja kita diberikan kewenangan mengatur urusan sebagian orang, lalu kita tidak berbuat adil, maka ini juga ancaman bagi kita. Naudzubillah. Ya, kebanyakan kita kalau ada dalil-dalil yang merupakan satu ancaman, ya, kita lihat pada orang lain, kita nggak berkaca pada diri kita. Ini sebenarnya Bapak-bapak, kalau ada sebuah dalil yang berbicara tentang sebuah kezaliman, kita yang pertama kali harus introspeksi diri. Maka saya termasuk dari orang yang melakukan kezaliman. Maka ini adalah ancaman bagi orang-orang yang ketika diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan, kemudian dia tidak berbuat adil. Ya, kabbahullahu finnar. Allah Subhanahu wa taala akan jerembabkan dirinya ke dalam api neraka. Qala warwa Utsman ibn Muhammad al-Akhnas wa huwa saduq anil Maqbari, ya, atau anil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Utsman bin Muhammad al-Akhnas dan beliau adalah rawi yang saduq dari al-Maqburi atau dari al-Maqburi, ya. Al-Maqburi dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ju'ila qadiyan bainan nas faka'annama dzubiha bighairi sikin. Barang siapa yang dijadikan hakim di tengah-tengah manusia, seakan-akan dia telah disembelih walaupun tanpa menggunakan pisau. Hadis ini menunjukkan resiko menjadi aparat penegak hukum. Ya. Anda punya kewenangan, ketika tidak berbuat adil, ya, maka resikonya tadi dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi kalau berbuat adil, ya, pahalanya sangat besar. Kita menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Lalu beliau membawakan, ya, bagaimana dengan seorang hakim yang sudah berusaha untuk menetapkan suatu keadilan, tapi kemudian dia keliru. Ya, kalau dia sudah bersungguh-sungguh untuk berbuat adil, berijtihad untuk menetapkan satu keadilan, tapi kemudian dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau dia keliru dia dapat 1 pahala. Dengan syarat dia sudah berijtihad, bersungguh-sungguh. Kata beliau, amma idza ijtahada al-hakimu wa qada bima qama ad-dalil ala sihhatihi wa lam yahkum bi ra'yi wa qad laha ma da'ufa dzalikal qaul fa huwa ma'jurun la bud. Apabila seorang hakim dia berijtihad,
lalu memutuskan suatu hukum berdasarkan kebenaran, berdasarkan dalil yang benar, tidak hanya memutuskan dengan akalnya saja, tapi dia kembalikan kepada dalil, kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Namun kemudian dia melihat bahwa pendapatnya itu adalah pendapat yang lemah, fahuwa ma'jurun labud. Ya, ternyata pendapatnya itu keliru. Dia sudah memutuskan tapi keliru. Dia tetap mendapatkan satu pahala. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahadal hakimu fa asab falahu ajran." Apabila seorang hakim dia berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajr. Ya. Kalau dia sudah berijtihad bersungguh-sungguh, ya, untuk menetapkan dengan keadilan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi kemudian dia keliru, dia mendapatkan 1 pahala. Tetap mendapatkan pahala dari ijtihadnya tersebut. Kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dia hanya mendapatkan 1 pahala. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Farattaban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajra idza ijtahada fil hukm. Fa amma idza kana muqallidan fi ma yaqdi bihi, falam yadkhul fil khabar. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan pahala untuk seseorang yang sudah bersungguh-sungguh dalam menentukan hukum. Adapun yang sekedar ikut-ikutan saja, mengikuti pendapat orang lain dalam menentukan suatu hukum, dia tidak bersungguh-sungguh mencari kebenaran, falam yadkhul fil khabar, maka dia tidak termasuk dalam kategori ini. Ya, artinya apa? Kalau dia salah dalam menetapkan suatu keputusan karena hanya ikut-ikutan saja, tidak berusaha mencari kebenaran, maka tetap dia dihukumi. Ya, tetap dihukumi sebagai seorang hakim yang zalim. Ya. Makanya hati-hati menjadi seorang hakim. Kalau dia salah dalam menghukumi, tidak bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, ya, maka dia tergolong hakim yang zalim, tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Lalu beliau menyebutkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan seorang hakim. Fayahrumu 'alal qadi an yahkuma wa huwa ghadban. Ya. Dan haram bagi seorang hakim dia menghukumi dalam keadaan sedang marah. La siyama minal khasm, apalagi ketika dia sedang bermusuhan. Misalnya ada seorang tersangka, ya, dia nggak suka sama tersangka ini, marah dia sama tersangka tadi, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti dia bisa memberikan hukuman dalam keadaan marah tadi, jadi hukumannya lebih berat misalnya. Atau sang tersangka, ya, kemudian melakukan sesuatu yang tidak dia redoi, marah dia, ya, maka tidaklah sebaiknya dia tidak memberikan hukuman. Baik, kita akan bahas pembahasan ini tentang ketentuan-ketentuan yang harus ada pada seorang hakim, yang kemudian kita setelah selesai dari pembahasan ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, dosa besar yang ke-27, al-qawad, ya, al-mustahsin ala ahlihi. Ini seorang yang kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Ya. Ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.